Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Lesya Putra dengan NIM 20233198. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi kalkulus 2 yaitu koordinat kutub polar. Nah, di sini kita mempelajari beberapa poin penting di dalam koordinat kutub, yaitu pertama koordinat kartesius, dua koordinat kutub, tiga hubungan koordinat kartesius dan kutub, yang keempat grafik dalam koordinat kutub. Nah, yang pertama, koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini jikalau suatu titik A dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan A, X, Y. Nah, maka itu dikatakan koordinat kartesius. Nah, apa itu X? X itu jarak titik A terhadap sumbu Y. Yaitu, ini kan ada sumbu Y. Nah, X itu jarak titik A terhadap sumbu Y itu tersebut. Misalnya ini di sini X-nya ini 3, berarti dari Y ke X itu memiliki 3 jarak X-nya. Berarti X-nya 3. Begitu juga dengan Y, jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, dari sumbu X ini yang mana 0, jikalau Y sama dengan 3, berarti Y akan 3. Jikalau ini Y-nya 3, X-nya 3, maka akan ditulis A 3,3. Lalu berikutnya koordinat kutub. Koordinat kutub adalah suatu titik A dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan jikalau A, R, alfa. Nah, untuk R sendiri adalah jarak titik A terhadap titik asal, yaitu 0,0 ini. Nah, dari sini ke sini, dari 0 ini ke A ini, itu jaraknya itu adalah R. Jikalau misalnya ini 3 kotak, itu sini dari 0 ke A itu berarti R-nya 3. Nah, sedangkan untuk alfa adalah sudut antara sumbu X terhadap garis OA. Ini bisa dikatakan seperti dari awal yang ini, dari garis ini, dari 0 derajat sampai ke garisnya itu memiliki berapa derajat. Misalnya ini ada 90, bukan 90, 60 derajat misalnya. Berarti dari sini ke sini itu 60 derajat misalnya. Nah, hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, pertama, jika diketahui koordinat kutub A, R, alfa, maka untuk mencari X-nya itu sama dengan R dikali cos A, alfa. Nah, begitu juga untuk mencari Y-nya itu R dikali sin alfa. Nah, jikalau yang kedua, jikalau diketahui koordinat kartesiusnya X, Y, maka untuk mencari R-nya itu kita gunakan rumus akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, jikalau alfanya, tan alfa itu sama dengan X Y dibagi X. Itu kita akan dapatkan tan alfanya. Lalu untuk mendapatkan berapa derajatnya itu, kita lihat dari hasil yang akan terjadi nanti. Contoh yang pertama, diketahui koordinat kutub suatu titik 4,45 derajat. Di manakah letak titik koordinat kartesius tersebut? Nah, di sini 4 adalah R dan 45 derajat adalah alfanya. Nah, jadi untuk mencari X tadi, setelah kita ketahui, kita gunakan rumus R kali cos alfa. Nah, R-nya kita masukkan 4 tadi, alfanya adalah 45 derajat. Nah, cos 45 derajat ini adalah setengah akar 2, sebagaimana ada di sini nih. 45 derajat itu cosnya setengah akar 2. Sehingga kita tulis di sini 4 dikali setengah akar 2. Kita dapatkan untuk X-nya adalah 2 akar 2. Nah, untuk mencari Y-nya, kita gunakan rumus R dikali sin alfa. Nah, R-nya kita masukkan yang tadi 4 ini. Lalu sin alfanya kita masukkan 45 derajat. Nah, untuk sin 45 derajat itu sama seperti cos setengah akar 2 sebagaimana di tabel ini. Nah, setengah akar 2. Maka kita kalikan Nah, kita kalikan 4 dikali setengah akar 2, kita dapatkan 2 akar 2. Jadi titik koordinat kartesius jika suatu koordinat kutub berada di titik 4,45 derajat, maka titik koordinat kartesiusnya itu 2 akar 2, 2 akar 2. Lalu untuk contoh soal berikutnya.
jikalau diketahui koordinat kartesius suatu titik itu 4,4, di manakah letak titik koordinat polarnya. Nah, di sini kita dapatkan untuk x-nya itu 4 dan untuk y-nya itu juga 4. Nah, untuk mencari r-nya kita gunakan rumus yang telah kita ketahui tadi, yaitu akar x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Nah, di sini kita masukkan x pangkat 2 tambah y pangkat 2, yaitu akar 4 pangkat 2 ditambah akar ditambah 4 pangkat 2. Nah, di sini kita dapatkan 16. Nah, 4 pangkat 2 adalah 16, jadi kita pangkatkan terlebih dahulu, jadi sehingga kita dapatkan hasil akar 16 ditambah 16, sehingga kita dapatkan akar 32. Nah, untuk kita sederhanakan, kita pisahkan akar 16 dan akar 2. Lalu 16 ini kita jadikan 4, sehingga kita dapatkan untuk R-nya itu adalah 4 akar 2. Nah, untuk alfanya kita gunakan rumus Y dibagi X. Nah, sini untuk Y-nya adalah 4 dan X-nya adalah 4. Sehingga kita 4 bagi 4 sama dengan 1 tan. Nah, karena mencari 1 ini adalah tan alfanya adalah 1, berarti kita cari tan yang nilainya juga 1. Nah, di sini tan 1 itu adalah 45 derajat, sehingga kita masukkan, nah ini tan, jikalau tan sama dengan 1 itu adalah 45 derajat, berarti kita masukkan 45 derajat. Sehingga kita dapatkan untuk koordinat polarnya adalah 4 akar 2,45 derajat. Oke, berikutnya. Ini adalah gambaran. Nah, jikalau kartesiusnya x, y, maka kita gunakan kutub R, alfa 1. Nah, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 ini dibedakan di dalam sini nanti. Tapi saya jelaskan yang ini terlebih dahulu. Nah, jikalau min x, y, maka kita dapatkan kuadran 2. Atau jikalau R, alfa yang kedua, maka kita dapatkan kuadran 2. Nah, untuk kuadran 3, untuk mendapatkan kuadran 3, untuk kartesiusnya itu min x, min y, atau kutubnya itu R, alfa 3. Nah, yang keempat juga begitu, yaitu kartesiusnya x, min y. Nah, kutubnya itu R, alfa 4 ini. Maaf, tutup. Nah, ini untuk ini untuk mencari hasilnya di dalam kuadran nanti. Nah, jikalau dia terdapat di kuadran 1, untuk mencari alfanya kita gunakan sin. Jikalau sin kita kurangkan A, maka kita dapatkan cos A. Dan hasilnya pasti plus. Untuk kuadran 1 hasilnya plus semua, untuk kuadran 2 plus min. Nah, untuk sinnya plus, untuk cos tannya itu min. Kuadran 3 sin cosnya itu min dan tannya itu plus. Untuk kuadran 4 sin tannya itu min dan cosnya itu plus. Oke, berikutnya grafik dalam koordinat polar. Nah, grafik dalam koordinat polar terdapat 5, yaitu lingkaran, kardioid dan limakon, lemniscate, spiral dan rose. Yang pertama lingkaran. Nah, bagaimana kita mengetahui grafik lingkaran dalam koordinat kutub? Dengan cara kita lihat jikalau ia berjari-jari A dan pusat 0,0, R sama dengan A, jari-jarinya A, maka ia akan lingkaran. Atau lingkaran berjari-jari A dan pusat A, 0, yaitu R, jari-jarinya itu 2A cos theta, itu berarti lingkaran. Nah, atau juga bisa juga R sama dengan 2A sin theta. Nah, ini untuk arahnya. Berikutnya, cara menggambar lingkaran dalam koordinat. Nah, contohnya misal kita dapatkan tuh R sama dengan 2 cos theta. Nah, pertama kita cari dulu R sama dengan 2A cos theta. Nah, untuk R sama dengan 2 cos derajat, jikalau theta-nya itu pertama 0, maka cos 0 itu adalah 1. Kita kalikan, berarti kita dapatkan untuk 0 derajatnya itu 2. Nah, jikalau kita 30, cos 30 adalah, tunggu sebentar. Nah, untuk cos 30 adalah akar 3/2. Sehingga jikalau kita pakai
untuk mencari yang tetanya 30, yaitu 2 dikali akar 3/2, yaitu akar 3, yaitu 1,73. Begitu seterusnya untuk mencari lingkaran. Terus yang kedua ada kardioida dan limakon. Persamaan dalam bentuk jikalau ada persamaan bentuknya itu R sama dengan A plus B sin theta, atau R sama dengan A min B sin theta, ataupun R A plus B cos theta, atau juga R A min B cos theta, maka ia akan mendapat salah satu dari tiga ini. Nah, untuk mengetahui salah satu dari tiga ini, kita lihat jikalau A itu lebih besar daripada B, misalnya ini 3 ditambah B, maka kita gunakan yang limakon ini. Jikalau A sama dengan B, misalnya misalnya 2 ditambah 2 sin theta, maka kita gunakan yang ini. Dan juga jikalau A lebih kecil dari B, misalnya 2 tambah 3 sin theta, maka kita dapatkan grafik seperti ini. Nah, berikut adalah kurva kutub kardioida. Nah, jikalau 2 plus 2 sin theta, maka ia arah ke atas. Jikalau 2 plus 2 cos theta, maka ia arah ke kanan. Jikalau jikalau ia menggunakan kurang 2 kurang 2 sin theta, maka ia arah ke bawah. Dan juga jikalau 2 dikurang 2 cos theta, itu akan ke kiri. Begitu juga jikalau ia plus atau minus, ataupun angkanya berbeda selama ia tidak keluar dari A dan B ini, tidak ada tambahan selain sin, cosnya, atau A, B-nya itu berbeda. Jadi kalau ada 3 angka itu ia akan seperti ini. Nah, contoh kardioida. Contohnya misalnya R sama dengan 1 tambah 1 cos theta. Untuk cara penggambarannya itu, nah kita cari dulu per derajatnya. Jikalau tetanya per derajatnya. Jikalau yang 0 derajatnya, posisi 0 derajatnya itu, kita cari R-nya. Untuk cos 0 derajat itu sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, jadi R-nya itu terdapat di 2. Nih, jikalau dia arah ke 0 derajat, ia akan di titik 2, yaitu 1, 2. Nah, jikalau ia 60 derajat, nah, 60 cos 60 derajat itu adalah cos 60 derajat adalah setengah, maka kita dapatkan bahwasanya ini tadi setengah. 1 ditambah setengah. 1 ditambah 1 dikali setengah, yaitu 1/2. Sehingga ininya R-nya untuk 60 derajat itu 1/2. Nah, begitu juga seterusnya. Sehingga kita dapat gambar bentuk kardioida. Nah, ini untuk contoh kedua kardioida. Itu R sama dengan 5 dikurang 5 sin theta. Ini untuk sin. Seperti rumus yang kita ketahui tadi. Rumus yang kita ketahui tadi. Nah, jikalau A dikurang B sin theta, maka ia arah ke bawah. Nah, sama kan? Ia arah ke bawah. Nah, begitu juga sebelumnya itu 1 ditambah 1 cos theta itu sama seperti A ditambah B cos theta. Yang dua, ia akan arah ke kanan. Sama juga. Nah, berikutnya contoh yang limakon. Itu yang limakon misalnya berbeda A dan B-nya. Sini kita gunakan R sama dengan 1 dikurang 2 cos theta. Untuk cara penggambarannya itu, kita pertama mencari tahu R-nya dulu. Seperti sebelum-sebelumnya, kita dapatkan min 1, 0, 1. Lalu kita tuliskan titik-titiknya, lalu kita sambung-sambungkan semuanya. Sehingga mendapatkan gambar ini. Nah, seperti rumus tadi, jikalau A kurang B cos theta, maka ia arah ke kiri. Nih, seperti ini tadi, arah ke kiri. A kurang B cos theta. Nah, sama. Lalu berikutnya ada juga grafik namanya lemniscate, yaitu persamaan lemniscate dalam bentuk R pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 cos 2, R pangkat 2 sama dengan min A pangkat 2 cos 2, dan lain-lainnya. Menghasilkan kurva kutub seperti berikut ini. Nah, seperti gambar. Jikalau A pangkat 2 cos 2, maka ia arah lurus ke samping. Jikalau min A pangkat 2 cos 2 itu akan ke atas. Jikalau A pangkat 2 sin, jikalau sin ia akan miring.
Nah, ingat saja ini jikalau cos ya bisa ke samping bisa ke atas tergantung min plusnya, sin juga bisa ke serong ke kiri, bisa serong ke kanan. Nah, untuk contoh gambarnya seperti ini telah dijelaskan sebelumnya. R pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 cos 2. Misalnya A-nya ini 3, R pangkat 2 3, pangkat 2 cos 2. Cos 2 itu 0, cos 2 theta 0 itu cos 0 itu 0. Kita kalikan 0 berarti R pangkat 2 itu 3 pangkat 2 berarti R pangkat 2 9. Nah, R biasanya 3 berarti R-nya 3. Gitu juga seterusnya. Nah, berikutnya untuk spiral. Persamaan dalam bentuk spiral itu R sama dengan A theta atau min A theta. Jikalau A ya mengarah ke kiri terlebih dahulu, jikalau min ya arah ke kanan mutarnya. Langsung saja contoh spiralnya itu seperti ini, seperti gambar ini. Langsung. Nah, berikutnya ada grafik ROS. Nah, untuk ROS ini persamaannya itu bisa dua. Jikalau ia sin, maka ia akan bentuk seperti ini. Tidak ada lurus kiri kanan ataupun atas bawah. Nah, untuk cosnya itu atas bawah kiri kanannya ada. Atau salah satunya juga bisa jikalau ia ganjil. Nah, jikalau ia genap juga, misalnya 2 nih, R sama dengan A sin 2 theta, maka ia akan memiliki 4 lingkaran. Nah, jikalau ia ganjil, ia akan tetap seperti ini. Misalnya 3, ada 3 lingkaran. Ini misalnya 4-nya ada 8 nih kan, kalau 5 ada 5. Itu juga cos. Nah, contoh ROS-nya seperti berikut. Nah, untuk contoh soalnya, gambarlah grafik dari persamaan dalam koordinat polar sebagai berikut ini. Koordinat polar berikut ini. Nah, R sama dengan 3 plus 2 cos theta. Nah, telah kita ketahui karena bentuknya A plus B cos theta, maka kita dapatkan bahwa grafik ini adalah grafik 5 kon. Nah, habis itu kita lihat karena A-nya itu adalah 3, B-nya 2, berarti dia akan membentuk seperti ini tadi. Nah, seperti di gambar ini yang telah saya berikan. Nah, untuk mencarinya kita gunakan tabel bantuan sehingga kita dapatkan titiknya, sehingga kita dapatkan gambar seperti berikut ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kurang itu dari saya, jikalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.